Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, hal pertama yang perlu dipahami adalah job requirement. Apa itu job requirement? Yuk kita bahas ya. Jadi, job requirement are the skills, experiences, and qualities an employer deems necessary for a candidate to be considered for a role. Job requirement also called prerequisites or qualification. Jadi artinya job requirement ini kayak syarat minimal kamu qualified buat isi profesi itu gitu. Umumnya ini ada di lamaran-lamaran yang tersedia, kayak misalnya pengalaman 1-2 tahun di bidang yang sama gitu ya. Menguasai, misalnya ini untuk rekrutmen, menguasai administrasi alat tes psikologi. Terus misalnya di sini mampu melakukan wawancara behavior, apa sih namanya, BEI ini tuh ya. Kalau nggak salah behavior evidence gitu ya. Bentar, aku cari dulu guys. Lupa. Wawancara BEI. Apa sih singkatannya BEI itu? Aku lupa. Bentar guys. Ini aku sambil googling di layar sebelah ya. Nah, terus behavioral event interview. Ya kan, misalnya 3 nih syaratnya. Nah, jadi syarat minimal kamu qualified buat isi profesi rekrutmen di perusahaan PT XYZ itu ada pengalaman 1-2 tahun di bidang yang sama, yaitu di bidang rekrutmen, menguasai administrasi alat tes psikologi, mampu melakukan wawancara, behavioral event interview, terus misalnya nambah satu lagi deh, mampu mengoperasikan MS Office misalnya. Nah, jadi kalau kamu nggak qualified atau nggak memenuhi 4 persyaratan ini, maka kamu otomatis nggak akan diterima di perusahaan itu gitu. Karena job requirement adalah prerequisite atau qualification, syarat awal atau kualifikasi yang diperlukan agar kamu bisa seenggaknya masuk shortlisted candidate nanti namanya. Shortlisted candidate. Yang biasanya ini nanti dipanggil. Entah nanti mulai dari psikotes dulu atau langsung interview. Yang interview ini biasanya kebagi dua, ada interview HR sama interview user atau divisi. Oke. Jadi, nih ya, dengan kamu tahu job requirement-nya, job requirement dari profesi itu, dari profesi yang kamu lamar, maka kamu
bisa tahu kemampuan apa aja yang kamu perlukan gitu loh. Kemampuan dan pengalaman yang diperlukan. Jadi sambil nunggu pengalamannya sama kemampuannya terpenuhi, kamu belajar dan siapin diri gitu. Karena kadang meskipun misalnya pengalaman 1-2 tahunnya ini nggak ada, belakangnya suka ada fresh graduate misalnya. Are welcome. Atau ketika 3 ini bisa, biasanya pengalaman bisa jadi nomor sekian. Karena nanti pada akhirnya ya kerja juga nanti bisa dapat pengalaman. Tapi untuk bisa masuk shortlisted candidate gitu ya, untuk bisa masuk shortlisted candidate ini wajib menuhin job requirement profesi yang kamu lamar itu. Nah, setelah belajar dan siapin diri, baru deh nanti siapin CV dan portofolio yang nanti ketika kamu lamar dan tunggu deh masuk shortlist atau enggak gitu. Jadi poin utama atau pintu gerbang awal yang penting kamu ketahui adalah job requirement dari profesi yang kamu lamar. Karena semakin kamu memenuhi semakin kamu memenuhi job requirement, semakin possible kamu dipanggil. Udah, fokusnya cuman ini. Semakin possible kamu dipanggil. Dan setelah dipanggil itu beda lagi cerita. Itu sudah di luar tanggung jawab. Atau itu sudah di luar ranah yang bisa kita usahakan gitu. Yang bisa kita usahakan dari awal. Yang awal nih ya, kalau misalnya nanti ya pas nanti dilamar tuh kan dipanggil. Setelah masuk shortlisted ini biasanya nanti dipanggil. Nah, proses dipanggil ada psikotes plus interview. Ya nanti ini gimana kebutuhan perusahaan gitu loh. Ini udah di luar kuasa kita. Tapi seenggaknya langkah pertama dengan menuhin kualifikasi kamu dan menyesuaikan kualifikasi kamu dengan job requirement profesi yang kamu lamar, itu possibility kamu untuk dipanggil bakal semakin besar. Gitu, oke? Coba, apa yang kamu pelajari tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.